Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Ad. Allah mengutus Nabi Allah Saleh. Nabi Saleh ini sebetulnya Rasul yang ke-6. Ya, Nabi Saleh adalah Rasul yang ke-6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah karena tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengaji la ilaha illallah, akhirnya dikasih azab angin puting beliung. Ya, angin puting beliung. Umat Nabi Muhammad enak. Kalau kagak ngaji tinggal WA, maaf nggak ngaji dulu, tuh enak. Ya kan? Enak banget loh. Mau apa? Lagi tanggung, nggak ngaji dulu, enak. Nah kalau umat dahulu ketika mereka membangkang, tidak mau mengaji tentang la ilaha illallah, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita enak banget, nikmat dari umat Nabi Muhammad tuh nikmat banget, udah nikmat banget. Umat dahulu salah sedikit saja langsung kena azab. Sahabat Nabi Isa, orang berzina, habis berzina mandi di kali, kalinya kering. Bahasa Tuhan. Nah zaman umat Nabi Muhammad, PSK yang ketangkap sama Satpol PP lari ke kali, lah kalinya kagak kering. Ya kan, tetap aja tuh kali banjir. Ya kan? Tapi zaman Nabi Isa, sekali orang berzina masuk ke sungai, ya kan? Itu sungainya langsung kering itu. Coba lihat, bagaimana kita kagak beruntung, kagak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Dipikirin keselamatan kita. Allah bilang besok kali dia masih mau ngaji, besok kali dia taubat, besok gak juga, lusa kali, lusa nggak juga, minggu depan kali, kagak juga bulan depan kali, masih kagak juga tahun depan kali, masih nggak juga, mungkin besok belum mati dia sempat ngaji kali, tuh masih dikasih kesempatan oleh Allah itu, ditakhirkan kita, masih diberi kesempatan. Silahkan kamu maunya bagaimana. Itulah berkahnya daripada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, i'budullaha, ya, beribadahlah kamu kepada Allah, ma'rifatlah kamu kepada Allah, kenalkan dirimu kepada Allah. Kalau kita udah kenal kepada Allah, baru muncul keyakinan. Sekarang baru ngomong yakin. Bagaimana mau yakin orang belum kenal? Kita jatuh cinta kepada orang yang kita kagak kenal. Betul nggak cinta kita itu? Nah orang kita belum kenal, kita bisa jatuh cinta. Cinta kita betul-betul nggak bisa dipisahkan kalau kita udah kenal siapa orang yang kita cintai itu. Sekarang orang hebat, siap bela Allah, siap, tapi nggak pernah dikenalin Allah yang mana gitu loh. Nggak pernah dikenalin Allah yang mana. Allah yang mana yang dibela. Sehingga orang-orang agama yang lah katanya Allah Maha Kuasa, nggak butuh pembelaan. Allah nggak perlu dibela, serahkan kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Inilah perlunya kita ngaji tauhid supaya kita paham tentang Allah. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan Allah, meletakkan Allah, bagaimana caranya kita supaya kita betul-betul memperlakukan Allah. Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, Sang Maha menentukan takdirnya. Dikenalkan kita.
Kita betul-betul kenal, mantep. Sekarang kan begitu, ya kan? Siap bela ulama, siap ulama yang mana? Tapi jangan ulama yang dihina nggak dibela. Berarti kan tembang pilih. Kalau bela ulama. Ketika Syekh Muhammad Al-Busiri dilecehkan orang segala macam, tapi umat Islam diam-diam aja. Ketika Imam Syafi'i dihina, dicaci maki, Imam Ghazali dikatakan ulama yang lemah daya ingatnya, nggak ada yang bela. Kan gitu kan? Kalau kita betul-betul konsisten untuk membela, tuh loh. Makanya ngaji tahu itu perlu supaya kita itu paham. Nabi SAW mengatakan, wahai kaumku, u'budullaha. Artinya itu u'budullaha, kenalilah Allah. Ya, kenalilah Allah tuh. Kenalilah Allah. Malakum min ilahin ghairu, kagak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Dia. Tidak ada. Tidak ada sang maha penguasa kecuali hanya Dia. Dikenalin tuh. Jadi u'budullah artinya kenalilah Allah. Sebab nggak mungkin seseorang akan beribadah kepada Allah, akan mematuhi segala perintah Allah kalau dia belum kenal siapa Allah. Salat cuman menggugurkan kewajiban, tapi belum pernah merasakan kenikmatan. Ya, pernah kita sholat nikmat rasanya itu, nggak mau berhenti, ya kan? Nggak mau berhenti. Habis sholat naik lagi, kenapa? Asyik. Udah menemukan keasikan, ya. Udah pernah kita merasakan kehusuan. Saking khusyuknya hampir lupa itu. 2 apa 3 tuh saking khusyuknya itu. Saking khusyuknya. Hampir lupa tuh. Rakaatnya 2 apa 3 apa 4, lupa itu saking khusyuknya. Sebab kita belum mengerti wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Khusyuk itu artinya apa? Kita belum paham. Khusyuk itu artinya asyik. Pernah nggak orang pacaran? Ini orang pacaran. Pernah nggak orang pacaran sambil lihat jam? Ya kan? Ini pacaran lagi seneng-seneng cintanya. Ya kan? Betul-betul cintanya udah seneng-seneng cinta udah cocok. Pernah nggak sebentar-bentar lihat jam? Lihat jam. Apa? Kenapa sih Bang lihat jam dulu? Nah, nggak pernah. Dua-duaan. Karena memang mau jalan ke Taban nggak pojok, cari tempat yang sepi. Kenapa? Duduk di pinggir kali. Duduk di pinggir. Pacaran duduk di pinggir kali. Pokoknya kalau orang udah asyik, udah khusyuk, biar di pinggir kali, udah nikmat aja. Sebab duduknya sama sang kekasih. Nggak ngobrol, cuma pegangan-pegangan tangan doang, remas-remas, pegang segala macam, ngelihat senyum. Tuh kan gitu. Kenapa? Lah orang lagi asyik kok. Ya, ini pacaran lagi asyik. Dari jam 8. Nggak terasa, tahu-tahu kedengeran azan subuh. Oh, saking asiknya kagak kedengeran tuh berisik motor, berisik mobil, nggak kedengeran. Ya. Nggak kedengeran. Sampai itu kena banjir, airnya lewat, sepatunya copot, dia kagak terasa juga gitu. Hah? Saking asiknya duduk sama sang kekasih, ini sendalnya, sepatunya copot. Udah azan subuh pasti lihat sepatu gue mana. Udah dibawa nganyut sama kali, nggak terasa. Itu namanya khusyuk. Namanya kita borok-borok begitu. Ya borok-borok begitu. Ini ada ustadz lagi sholat maghrib, buru-buru. Ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, Pak Ustadz ada lagi sholat orangnya. Emang kenapa? Ya tolong habis sholat suruh ke rumah, acara makan-makan kenduri, anak saya habis pernikahan. Ya udah, begitu sholat itu lakinya dandan aja udah. Lah Pak mau kemana? Lah tadi kan ada orang ngundang katanya suruh makan. Padahal bininya belum bilangin kalau ada tamu ngundang makan. Sempet-sempetnya dia sholat ngedengerin apa? Oh rupanya ngajak makan. Ini sholat buru-buru
Bapak pakai wirid panjang-panjang, langsung aja rapi, pakai sorban, pakai peci. Loh, mau kemana Pak? Nah, tadi ada orang undang makan. Ini belum ngebilangin. Bisa khusyuk kayak gitu? Lah kagak khusyuk kita. Apalagi sholat tarawih di depannya ada jam, kita hitungin. Ini imam segala macam berapa menit nih? Ya kan? Berapa menit nih imam tuh? Makanya kita bagaimana mau pikiran itu gampang melayang ke sana kemari. Ya. Kita belum bisa merasakan kehusuan. Kenapa belum bisa merasakan kehusuan? Sebab kita belum cinta kepada Allah. Kenapa kita belum merasa cinta kepada Allah? Sebab kita belum kenal Allah. Makanya kenali dulu tuh makrifat kepada Allah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Makrifatlah kamu kepada Allah supaya ibadah kamu kepada Allah betul-betul ikhlas, penuh kehusuan, itu maksudnya. Ya. Tidak ada Tuhan buat kalian semua. Ya, tidak ada Tuhan buat kalian semua. Malahu min ilahin ghairuh, selain dia. Berarti hanya Allah saja yang pantas jadi Tuhan. Selain Allah kagak pantas jadi Tuhan. Ya. Qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah buat kalian dari Rabb kalian. Bukti nyata. Apa buktinya? Hadhihi naqatullahi lakum. Ya. Ini ontak betinanya Allah. Ya, nakoh itu artinya ontak betina. Ya. Nakoh artinya ontak betina. Tuh. Kalau ontak laki namanya jamal. Wah, ada jamal, ada nakoh, ada ibil. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ya kan? Tapi ini hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan seekor onta. Maka dikatakan naqatullah, ontaknya Allah, sebab kagak ada yang punya. Ya. Konon kabarnya ontak Nabi Soleh ini pernah dibunuh sama kaumnya karena kesel. Akhirnya dihidupkan lagi oleh Allah, disimpan di satu tempat. Nanti mendekati akhir zaman, ya, sebelum Dajjal turun, Imam Mahdi dulu, baru ontak Nabi Soleh keluar. Ya, baru keluar ontak Nabi Soleh keluar. Terus sekarang masih diapit gunung. Ya, diapit satu gunung. Nanti ontak Nabi Soleh keluar. Ontak Nabi Soleh dari mulai diciptakan sampai sekarang nggak pernah diikat. Dilepas begitu aja. Nah, nanti sebelum mendekati hari kiamat, itu ontak Nabi Soleh datang. Menjumpai manusia semuanya. Itu dicap di jidatnya. Hadza mu'minun wa hadza kafirun. Jadi kelihatan itu. Dijilat langsung muncul. Loh, setempel aja langsung muncul tuh. Dijilat sama lidahnya ontak Nabi Soleh ke jidatnya manusia. Nanti ketahuan. Kalau sekarang kan kagak ketahuan. Kelihatan mukmin, kafir, mukmin, kafir. Di ontak Nabi Soleh. Ini merupakan kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kaum Samud. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Fadharuha, biarin. Jangan diganggu gugat. Dia maunya apa? Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Biarin dia makan di bumi Allah di mana aja. Ya kan? Nah, dulu kan boleh dikatakan itu kebun masih berhektar-hektar, kebun kosong. Kalau sekarang namanya doang kebun kosong, udah banyak rumah. Ya, namanya kebun kosong, udah banyak rumah. Namanya kebun manggis, tapi manggisnya kagak ada.
Nah, kan gitu kan. Kebun jeruk udah kagak ada. Kebun siri cari, udah nggak ada sirinya, cuma namanya doang. Kalau ini bener kebunnya masih ngablak, banyak, silahkan. Nah, sebab orang dulu boleh dikatakan mau ngakuin tanahnya 100 hektar, 1000 hektar, sekarang mau biasa-biasa aja, beberapa yang punya. Semuanya bumi Allah, kagak ada yang punya. Nah, zaman orang tua kita aja pergi mana aja ke jagoannya. Dan kalau jagoannya dia bisa dekat sama Belanda segala macam, lu tanah tinggal ngukurin doang. Kenapa tuh tanah gua? Lu jangan ganggu tuh. Cuma ngomong doang. Kenapa? Surat-surat belum ada kok. Surat-surat belum ada. Apalagi jagoan. Jagoan dekat sama Belanda. Ya udah tanahnya berpuluh-puluh hektar. Siapa yang mau lawan? Ya. Seorang back. Siapa yang mau lawan? Makanya takul fi ardillah, biarin ini onta. Nggak diikat, silahkan dia mau makan di bumi Allah mana aja, jangan diapa-apain, jangan diganggu, ya. Wala tamassuha bisu'in tuh, jangan berbuat jahat sama dia, ada jangan digangguin. Kenapa? Sebab tahu biasanya ada ontak liar kayak gitu, orang pengen banyak ngakuin, ya. Kalau ontaknya makan makanan yang merasa dimiliki oleh penduduk itu akan dimusuhin. Makanya udah dipesan wanti-wanti, wala tamassuha bisu'in, jangan diganggu, jangan berbuat jahat sama onta itu. Fayakhudzakum azabun alim, kalau kalian ganggu kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Hati-hati. Dalam surat Asy-Syams itu dijelaskan, faqala Rasulullah taqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu diceritakan tentang ontaknya Allah. Maksudnya ontanya Allah, onta yang merupakan satu mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Saleh, ya, buat Nabi Saleh. Terus kita lanjutkan bagaimana kondisi Nabi Saleh saat itu, ya. Beliau adalah Sayyiduna Saleh bin Kanuk yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kafilah Tsamud. Tapi menurut Ibnu Ishaq, setelah Allah membinasakan kaum Ad dengan angin puting beliung, kaum Tsamud memakmurkan negeri mereka, dikasih harta yang banyak oleh Allah. Makanya kaum Tsamud ini dimanjakan oleh Allah setelah hancurnya kaum Ad dengan angin puting beliung. Itu kaum Tsamud diberi kemakmuran, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah-rumah mewahnya nggak dibangun kayak kita pakai pondasi, pakai pasang batako, enggak. Apaan? Bagaimana caranya? Itu gunung dipahat, gunung dipahat, gunung dipahat. Kira-kira kalau kita mahat gunung buat bangun rumah itu berapa tahun itu jadinya? Jadi ahli pahat memahat emang sudah ada dari zaman Nabi Idris. Ya. Ada jarum dari zaman Nabi Idris. Sampai Nabi Saleh kaumnya saja mau bikin rumah, ini gunung dipahat, bayangin aja dah. Gunung dipahat. Ya. Semua itu terbuat daripada batu-batu, sampai kursinya dari batu, dapurnya dari batu, cobeknya apalagi dari batu, semua serba batu. Itu hebatnya, gunung dibobok, ya. Itu kehebatnya mereka menjadikan gunung sebagai rumah mereka yang dilubangi dengan pahat, ya. Di rumah mereka itu membuat pintu dari kayu yang dilapisi besi. Bayangin, itu besinya masih gelondongan, gondongan itu besi. Kalau sekarang itu besi memang ada dang panjang, udah lempengan segala macam. Ini besinya masih gelondongan. Kan mesti dibakar dulu, mesti dipukul dulu biar pipih,
baru dirapiin segala macam. Itu buat lapisan pintunya kaum Samud di bawah kepemimpinan Nabi Saleh, ya. Dikasih semua kebutuhan diberikan oleh Allah dengan harta yang banyak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan untuk mereka sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 74. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya. Al-A'raf ayat 74 itu dilanjutkan oleh Allah. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhanmu menjadikan kalian sebagai pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Jadi setelah kaum Ad hancur, Allah berikan pengganti yang menguasai wilayah itu adalah kaum Samud, ya. Dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian diberikan istana-istana kalian di tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi setelah mereka diberikan semua fasilitas oleh Allah, mereka melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Ini si Kanuk sama kasusnya dengan Azar bapaknya Ibrahim, Kanuk bapaknya Nabi Saleh. Kalau Azar langsung pembuat patung, tapi kalau Kanuk ini menjaga patung, ya. Ini Tuhannya berhala dibersihin, disemprotin minyak wangi itu. Ini kerjanya bagian pegawai yang menjaga berhala. Sehingga satu kisah dikatakan suatu hari si Kanuk bapaknya Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, melakukan sujud kepada berhala. Ini Kanuk habis dibersihin, dia sujud kepada berhala. Tiba-tiba berhala itu dihidupkan oleh Allah, rebah dia, ya. Kena tubuhnya Kanuk, ya. Kaget si Kanuk ini. Nah, dikatakan dia sujud kepada berhala. Nah, waktu dia sujud menundukkan kepalanya, Kanuk merasa kaget akan kejadian itu. Lalu Allah jadikan berhala itu bisa berbicara. Atas izin Allah itu berhala bisa berbicara. Apa kata berhala itu? Hei Kanuk, sesungguhnya engkau mempunyai anak yang akan menjadi nabi dan diutus kepada kaum Samud. Dikasih tahu sama berhala, engkau punya anak nanti jadi nabi. Nabi ini ditugaskan untuk memukminkan kaum Samud. Karena ketika malam tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat dengan bentuk burung, ya, dengan bentuk burung, ya. Nah, burung itu kemudian membawa Kanuk ke sebuah lembah. Jadi setelah ini Kanuk menyembah berhala itu ngomong, ini Kanuk lari terbirit-birit entah kemana, kayak orang ketakutan. Kok berhala bisa ngomong? Untuk memberikan petunjuk jalan, Allah utus malaikat berbentuk burung. Nah, makanya burung itu terus diarahkan oleh Allah untuk menuntun Kanuk. Masuklah Kanuk itu ke sebuah gunung, di situ ada goa. Di situ Kanuk masuk ke dalam goa, diabadikan oleh Allah, tidak berani keluar goa selama 100 tahun.
Ya, selama 100 tahun. Sama kisahnya dengan kisah Nabi Allah Uzair alaihissalam ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Kalau ini bukan ditidurkan oleh Allah, masuk ke dalam goa, ini kan ketakutan, nggak berani keluar, takut ketemu tuh berhala yang bisa ngomong, sampai dia itu sembunyi di dalam goa selama 100 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu, apa sih inti yang kita pelajari daripada ontak Nabi Soleh? Bahwa kaum Samud begitu diutus Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud nuntut, kalau engkau hai Soleh bisa membuktikan kenabianmu bahwa engkau adalah utusan Allah, coba engkau minta kepada Allah untuk diciptakan seekor onta yang udah hamil 10 bulan. Jadi bukan sekedar onta, tapi onta yang udah hamil 10 bulan. Ya. Kan satu aneh. Tinggal di atas gunung, minta diciptakan onta yang udah hamil 9 bulan. Tapi dengan izin Allah muncul dari bebatuan. Muncul dari bebatuan. Di gunungnya banyak bebatuan, itu muncul dari bebatuan seekor onta betina yang dalam keadaan hamil 10 bulan. Tapi yang namanya orang sudah ditutup hidayahnya oleh Allah, walaupun udah kebuktian kebenaran kerasulan Nabi Soleh, tetap saja tidak dipercaya. Sebagian ada orang beriman, sebagian tetap tidak mempercayai, dan mereka mengatakan itu sihir. Itu sihir. Ya. Jadi 5 makhluk Allah yang melata di muka bumi, berjalan di muka bumi tanpa punya induknya. Pertama Nabi Adam, kedua Siti Hawa, yang ketiga onta Nabi Saleh. Sebetulnya masih mau dilanjutkan tentang rahasia tongkat Nabi Musa. Ya, tapi waktunya udah kelewatan. Ya. Ada apa sih di tongkat Nabi Musa? Ada apa sih sebetulnya? Ya, kita cuma dengar-dengar ontak tongkat Nabi Musa bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi ada pesan moral yang kalau dihubung-hubungkan zaman sekarang kok bisa cocok, kok bisa tepat gitu loh. Ya. Nah, ini nasihat yang ada tertulis dalam tongkatnya Nabi Musa, dikaji oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Barzanji. Begitu. Ya. Insya Allah pada episode minggu yang akan datang akan kita bahas tentang rahasia tongkat Nabi Musa. Yuk, kalau ada mau nanya silakan ditanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan yang diberikan kami. Kami mau tanya Pak Kiai, apa pengertian makrifat? Terus apakah makrifat itu ada tingkatannya? Itu satu. Kedua, kenapa orang udah memeluk agama Islam tapi dia beralih ke agama lain, misalnya Kristen atau Buddha? Terima kasih Pak Kiai. Yang pertama dikatakan makrifat, kenal. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya dinukil terus oleh Habib Utsman bin Yahya dalam sifat 20-nya, dikatakan awal wajibin alal insani, kewajiban pertama dan utama untuk manusia, ma'rifatul ilahi, kenal kepada Tuhannya, bistiqoni, dengan penuh keyakinan. Kalau kita mau kerja kan harus tahu dulu bos kita siapa. Ya, bos kita. Kalau kita udah kenal bos kita siapa, kita mau lembur, kita tahu bos kita, pasti kita dibayar. Nah, kalau kita kerja lembur tapi nggak tahu bosnya siapa, entar kalau nggak dibayar bagaimana? Gitu kan? Nah, sebelum kita kerja tahu bos dulu. Nah, sebelum kita beribadah kepada Allah harus tahu dulu siapa yang kita ibadati. Itulah maknanya kita harus makrifat.
Nah kalau sekarang ada orang udah jadi orang Islam, bahkan udah haji, tapi kok bisa murtad? Agak usah bingung. Rasulullah mengajarkan tauhid kepada umatnya 11 tahun. 11 tahun Rasulullah yang ngajar langsung tauhidnya, mengenalkan ma'rifatullah. Tapi begitu peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata orang yang sudah Islam kok jadi murtad. Oh ternyata Nabi yang gue ikutin pembohong. Kenapa pembohong? Katanya bisa naik ke langit, padahal angkat kaki dua-duanya kagak bisa. Coba angkat kakimu sebelah bisa, coba angkat dua-duanya jatuh. Lo kok bagaimana bisa terbang? Jadi nggak usah heran. Itulah kalau Allah memberikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah, ditetapkan iman Islam kita, alhamdulillah.